Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Nah, hari ini aku lagi mau bikin stok cemilan di rumah. Ini adalah salah satu cara supaya nggak banyak jajan di luar ya. Dan kebetulan suami dan anak aku tuh lagi doyan banget makan pangsit ayam. Jadi langsung aja aku mau bikin, dan ini aku baru selesai misah-misahin antara daging, kulit, dan tulangnya. Nanti tulangnya bisa aku masak sop, dan kulitnya itu mungkin nanti bisa dimasak atau dicampur sama tumis-tumisan sayur. Dan sisanya itu ada daging bagian paha, aku mau langsung eksekusi. Dan sambil nemenin aku masak, ayo kita cerita-cerita tentang tips hidup hemat dan sederhana. Sebenarnya apa sih pentingnya hidup hemat? Kalau menurut aku pribadi, karena aku tuh belum bisa menambah pos untuk penghasilan tambahan atau penghasilan sampingan, jadi baru ada satu pos pemasukan. Jadi salah satu cara supaya keuangan itu tetap sehat ya dengan berhemat dan menerapkan hidup sederhana. Sebenarnya hidup hemat itu nggak melulu tentang kayak menekan semua pengeluaran sampai yang irit-irit banget. Jangan sampai kita jadi kufur nikmat juga, karena kalau sampai kebablasan itu bisa jadi kayak bumerang gitu. Bisa jadi itu salah satu penghambat rezeki kita juga. Intinya kalau hemat versi aku tuh lebih ke menyederhanakan segala urusan, menyederhanakan pengeluaran, seperlunya aja yang kita pakai, dan jangan sampai berlebih-lebihan dalam berbelanja. Intinya itu aja. Selagi semua kebutuhan itu terpenuhi dan semuanya tercukupi, dan kita tahu dan sadar batas cukupnya kita, insya Allah semua itu bakal berjalan aman. Oh ya, untuk resep pangsit ini kalau misalnya kalian mau tahu, itu kalian bisa cek di IG aku atau di TikTok juga boleh. Aku biasanya suka share resep-resep dan masakan-masakan harian sederhana. Langsung aja kita masuk ke 10 tips memulai hidup hemat dan sederhana. Tips yang pertama, usahain untuk selalu masak makanan sendiri di rumah. Kenapa ini tuh penting banget? Karena kita tuh suka gak berasa gitu ya kalau beli makanan atau jajan di luar. Oke lah, kalau misalnya untuk diri kita sendiri itu masih oke untuk beli, untuk sekedar beli lauk matang terus masak nasinya di rumah, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita udah ada anak, atau apalagi kalau sampai yang anggota keluarga itu banyak di rumah, ini nggak worth it banget sih menurut aku. Jadi untuk ini lebih baik kita pilih untuk masakan sendiri di rumah dan sediain budgetnya untuk masakan harian itu, atau kalian bisa juga lakuin food prep atau meal plan supaya kalian nggak bingung hari-hari itu mau masak apa. Kalau udah food prep juga biasanya tuh jadi lebih rajin untuk masak setiap hari karena sudah ada stok dalam kulkas. Jadi ya mau nggak mau kita harus masak. Tips yang kedua, jangan pernah remehin uang receh. Nah, ini aku banget sih dulu. Kalau ada kembalian belanja 1.000 gitu atau 500, ya udah beli jajan aja ya kan. Padahal tuh udah makan, udah sarapan. Ya Allah, aku dulu tobat gitu. Aku tuh suka lucu gitu kalau inget. Tapi semenjak aku paksain diri untuk kalau ada uang sisa belanja aku masukin celengan, itu nominal berapa aja, pokoknya random, setiap hari aku nabung, lama-lama jadi ketagihan. Jadi coba deh mulai sekarang sediain aja botol bekas atau apalah gitu yang bisa buat naruh uangnya. Coba aja dulu, kalau nggak dipaksa kita tuh nggak akan tahu hasilnya gimana. Terus tips yang ketiga, pisahin budget. Nah ini dia, ini aku tuh belajar dari Pak Suami. Jadi sebelumnya aku kan nggak bisa ya atur uang. Jadi Pak Suami tuh selalu cerita gini, dari dia zaman masih bujangan dia tuh suka pisahin budget. Misalnya buat budget jajan, buat budget bensin, makan, atau sekedar pengen jajan, semua tuh udah dibudgetin. Jadi aku sama Pak Suami tuh bagaikan langit dan bumi. Aku yang boros dan Pak Suaminya suka banget semuanya tuh udah dibudgetin gitu. Ya Allah, Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang berjalannya waktu udah ketularan juga sih. Nah, untuk budget jalan-jalan, kalau memang kalian udah ada lebih budgetnya, bisa ajak anak ke tempat yang berbayar. Tapi kalau memang misalnya cuma sekedar mau ngajakin anak rekreasi atau bermain saat weekend, bisa kalian ajak anak ke taman yang gratis. Itu biasanya ada taman bermain gitu ya. Terus biasain juga tips yang keempat, bawa bekal ke sekolah atau ke tempat kerja. Nah ini tuh suka nggak berasa kalau kita makan sendiri itu di tempat kerja, apalagi kalau sama teman-teman kantor gitu ya. Kadang tuh ngikut aja gitu mau makan di mana, akhirnya ngebablas gitu. Tapi kalau kita bawa bekal, insya Allah itu bakal lebih menghemat budget. Dan kalau misalnya ada uang kantor tuh ada uang makannya yang bisa ditarik gitu kan. Nah bisa uang makannya itu ditarik uang tunai aja. Nah nanti kan bisa buat tambah-tambahan di rumah. Terus juga
tips yang kelima itu biasain bawa air minum dari rumah. Kadang tuh sering banget tuh kita di jalan tahu-tahu haus, akhirnya kita beli air mineral. Nah itu tuh yang nggak berasa sih suka. Kalau misalnya tiap kali kita keluar beli itu ya lumayan, ya nggak hitung-hitungan juga sih, tapi kalau emang bisa diminimalisir ya apa salahnya untuk dicoba. Tips yang keenam, puasa belanja. Nah ini dia yang suka belanja online buat ibu-ibu, mama kayak aku gitu kan, yang dulu apalagi ini serba online ya, lebih gampang buat check out gitu ya. Biasain untuk beli sesuatu yang kita emang benar-benar butuh dan perlu. Jangan cuma karena ada diskon akhirnya kita beli sesuatu yang gak kita butuhin, dan sediain budget khusus. Atau kalau aku tuh kepengen apa aku taruh di list dulu gitu kan, terus aku kumpulin uangnya, terus mana yang lebih urgent, mana yang lebih aku butuhin, itu biasanya itu duluan yang aku fokusin. Tips yang ketujuh, beli baju yang bisa di mix and match. Nah buat kalian yang mungkin hobi pakai setelan gitu kan, nah beli baju yang bisa dicocok-cocokin gitu, bisa celananya yang pakai ini, besok pakai ini gitu. Jadi gak terlalu banyak di lemari kalian tuh pakaian, jadi itu juga bisa ngejaga kesehatan mental kalian. Kalau misalnya mau pergi juga gak lama milih baju, itu juga bisa bikin hidup kalian tuh lebih simple dan sederhana. Kadang kita tuh perempuan ya lama mikirin baju sih kalau mau pergi, menurut aku dulu gitu banget. Pokoknya banyak hal yang aku lewatin dan akhirnya aku terapin sekarang. Tips-tips ini itu alhamdulillah berpengaruh positif. Dan juga tips yang ke-8 itu gunain produk yang kita butuhin dan jangan ikutin tren. Nah sama kayak baju tadi, beli sesuatu yang biasa kamu pakai dan bakal terus kepake gitu. Jangan beli sesuatu yang cuma ngikutin tren, dan kalau udah trennya udah lewat, barangnya nggak bakal kamu pakai lagi. Itu kan udah sayang banget ya. Dan juga kalau kayak kita tuh perempuan suka pakai skincare atau persabunan, perskrapan, pokoknya itu pakai yang kalian butuhin aja, jangan ngikutin tren juga ya. Dan pakai yang semuanya itu sampai habis, jangan sampai ada yang tersisa. Dan tips yang ke-9, matikan listrik di siang hari atau saat berpergian. Nah ini sebenarnya simple tapi kadang suka kelupaan ya kan. Nah biasain ini deh. Terus tips yang ke-10 itu adalah decluttering. Apa sih decluttering? Mungkin buat teman-teman yang menganut minimalism ini biasa terdengar ya. Jadi memilah-milah mana barang yang masih mau dipakai dan gak dipakai, supaya gak terlalu banyak PR kalian buat ngeberesin barang-barang yang menurut kalian tuh masih ada kenangan mungkin ya kan. Jadi sayang buat ngebuangnya tapi sebenarnya udah gak berfungsi atau gak kalian butuhin lagi. Karena menurut aku kalau kenangan tuh kan cuma ada di pikiran dan hati kita aja yang ngerasain. Jadi kalau untuk barangnya itu biasanya ya udahlah aku singkirin aja kalau emang udah nggak kepake lagi dan nggak bermanfaat lagi, ya udah. Daripada aku juga orangnya males kan mau beresin barang-barang kalau udah banyak banget, jadi ya udah buat aku lebih gampang aja dan lebih sehat mental lah intinya kalau nggak banyak barang gitu. Nah jadi itu dia 10 tips sederhana yang udah aku terapin ke kehidupan aku dan mungkin bisa kalian coba juga. Alhamdulillah itu ngebuat aku lebih ke sisi positif lah, lebih enak aja ngejalanin, lebih tenang gitu. Mungkin bisa kalian coba lah ya pelan-pelan, gak apa-apa, aku pun juga masih dalam proses belajar, gak apa-apa, gak ada yang langsung sempurna gitu. Namanya perjalanan hidup, pasti setiap orang itu ada prosesnya tersendiri. Alhamdulillah aku juga udah selesai bikin stok buat pangsit ayamnya, dan ini aku lagi bikin sambelnya dan nanti tinggal aku frozenin aja. Alhamdulillah udah aman, jadi udah untuk minimalisir jajan di luar ya. Jadi tuh gini. Nah berhubung udah di penghujung video, aku ucapin terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.